Dikisahkan, ada seorang dokter yang berasal dari negeri barat. Ia menguasai bahasa Arab. Ia menjadi anggota dalam kristenisasi dan telah tiba ke negeri Arab dalam rangka kristenisasi warga-warga di sana. Ia membawa program asosiasi negara dalam rangka memerangi kebutaan. Dokter ini sangat pintar. Ia memberitahu ketiga temannya agar mendatangi orang-orang awam dan orang yang buta terlebih dahulu, karena mereka akan lebih mudah terperangkap. Setelah itu, barulah mereka mendatangi orang-orang cerdik dan cendekiawan. Maka datanglah dokter itu ke sebuah desa yang miskin dan bertemu dengan seorang anak buta yang sedang bertani. Kemudian ia mengetahui bahwa si anak telah menghafal beberapa juz Al-Quran sampai akhirnya menyelesaikan 30 juz. Dokter itu duduk di sampingnya beberapa saat. Lalu ia bertanya padanya mengapa ia bisa menghafal Al-Quran walau dengan keadaannya yang seperti itu. Sang anak menjawab, Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi besar kami, Nabi Muhammad SAW. Dengannya, kami dapat mengetahui Islam, surga, dan neraka, yang mana Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah menaikkan derajat suatu kaum dengan kitab ini, dan menurunkan derajat suatu kaum dengannya pula. Sang dokter melihat anak itu dengan takjub. Lalu ia memulai aksinya, dan ia berkata padanya, bukankah kamu lihat bahwa di dalam Al-Quran ada banyak kesulitan, yang mana Al-Quran itu sendiri berjumlah 30 juz, dan di sana terdapat ayat-ayat yang mirip secara lafaz dan maknanya. Mengapa kita tidak menghapus salah satunya karena mirip? Bukankah itu hanya pengulangan kata yang tidak ada faedahnya? Setelah kita menghapusnya, kita akan mendapati bahwa Al-Quran ini sangat ringan, juznya berkurang, dan untuk murojaahnya pun menjadi lebih mudah, hingga seluruh umat muslim dapat menghafalnya. Setelah si dokter selesai dari pembicaraannya, sang anak pun berkata, wow, perkataanmu bagus sekali, dan itu sebuah ide yang bagus. Si dokter pun sangat senang mendengarnya, dan ia berpikir bahwa anak ini sebentar lagi akan masuk ke dalam perangkapnya. Akan tetapi, si anak meneruskan perkataannya. Tetapi, aku punya satu masalah kecil di sini. Bukankah dalam tubuhmu juga ada sesuatu yang mirip, bahkan sama, yang mungkin jika kita menghilangkannya, mungkin akan meringankan kita. Seperti 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga, 2 mata, 2 ginjal, dan 2 paru-paru? Mengapa engkau tidak memotong salah satunya, agar tubuhmu terasa lebih ringan? Bahkan itu akan membuatmu tidak perlu makan yang banyak. Karena setiap anggota tubuh memerlukan gizi, bukan? Sang dokter pun terkejut juga terkesima akan jawaban si anak. Lalu ia berkata dalam hatinya, jika jawaban ini keluar dari orang yang buta dan tidak terdidik, lantas bagaimana jawaban yang keluar dari para cendekiawan? Ia pun bergegas menelpon ketiga temannya dan berkata pada mereka, ayo pergi, kita harus bergegas. Karena jika sedikit saja kita lebih lama di sini, aku bersumpah, kita semua justru akan mengucapkan kalimat syahadat, lalu akan masuk Islam. Saat itu, datanglah kakak dari si anak tersebut, yang mana ia adalah seorang yang berpendidikan tinggi. Setelah ia tahu bahwa ada dokter yang berbincang dengan adiknya, ia pun menghampirinya dan berbincang padanya akan mukjizat Al-Quran yang terbukti oleh para ilmuwan barat baru-baru ini. Ia berkata, ilmu pengetahuan modern telah mendapati bahwa kadar oksigen akan berkurang apabila seorang manusia pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan ini sudah dituliskan dalam Al-Quran sejak dahulu, dalam surat Al-An'am ayat 125, yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Sang dokter pun terkesima, dan ia justru belajar lebih dalam lagi tentang ajaran agama Islam, dan ia pun berhenti dari aksi misionarisnya. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Diceritakan, ada sebuah desa yang terkenal dengan masyarakatnya yang pelit. Padahal, mereka semua memiliki banyak harta dan tanah. Lahirlah seorang anak bernama Nash'at, dari orang tua yang terbilang miskin. Saat ia berumur 10 tahun, ia menjadi anak yang pintar lagi hafal Al-Quran. Tetapi, saat itu pula ayahnya meninggalkannya. Pamannya enggan untuk mengurusnya, walaupun ia seorang yang kaya. Begitu juga dengan masyarakat desa. Sang ibu pun terpaksa membawanya untuk pergi kepada saudara-saudaranya di kota. Di kota, Nash'at bersekolah serta melanjutkan pendidikannya hingga menjadi orang yang sukses lagi taat beragama. Ia bekerja bersama paman-pamannya dalam sebuah perusahaan. Hingga akhirnya ia pun menjadi seorang yang kaya raya. Suatu hari, Nash'at mendengar bahwa kabar para penghuni desa tempat ia dilahirkan ingin membangun sebuah masjid, yang mana mereka mendapatkan subsidi tanah dari pemerintah. Nash'at pun mengetahui bahwa penghuni desa tersebut sangat pelit. Sampai-sampai 6 bulan pun telah berlalu dan tak sepeser pun terkumpul untuk biaya pembangunan. Ia pun pergi dengan sebuah mobil mewah ke tempat yang akan dibangun masjid itu. Tak satu pun orang yang mengenalinya. Ia memberikan sumbangan yang sangat banyak. Hingga menutupi setengah dari biaya pembangunan. Orang-orang pun menyambutnya dan menanyakan namanya. Akan tetapi, ia langsung pergi dan memberitahu bahwa ia akan datang kembali setelah 2 bulan. Untuk melihat sampai mana proses pembangunannya. 2 bulan berlalu, dan Nash'at pun mendapati bangunan sudah mulai berdiri. Ia pun memberikan sumbangan lagi, tanpa meminta apapun dari mereka kecuali doa. 1 bulan kemudian, Nash'at pun kembali lagi, dan melihat bahwa bangunan itu telah selesai. Orang-orang memintanya agar menerima jamuan dari mereka, tetapi ia pun masih menolaknya dengan sopan, dan memberitahu mereka bahwa ia harus pergi ke Amerika. Karena perusahaannya membutuhkan tenaga kerja tambahan sebanyak 500 orang yang ia akan ambil dari orang-orang desa sebelah. Masyarakat pun bergembira. Lalu mereka bertanya padanya, "Mengapa kamu tidak mengambilnya dari orang-orang desa di sini?" Ia pun menjawab, "Baik, boleh saja, sebagai hadiah karena sudah membangun masjid ini." Nash'at pun meminta mereka untuk menyiapkan pasportnya masing-masing secepatnya. Dan memintanya juga untuk menaruh sedikit uang di dalam pasportnya untuk keperluan administrasi. Ia sendiri yang akan menanggung biaya tiket, visa, tempat tinggal, hingga gaji-gaji mereka. Maka para masyarakat pun berlomba-lomba untuk itu. Sehingga dalam 24 jam, 500 pasport dan uangnya sudah tersiapkan. Nash'at pun merasa heran dan berkata pada dirinya, "Kalian semua mengaku miskin saat ada pembangunan masjid. Sampai-sampai tak satu pun batu tertanam dalam 6 bulan. Tetapi sekarang kalian rela mengeluarkan uang sebesar ini." Sesudah Nash'at mengambil uang-uang itu, ia memberitahu mereka bahwa ia akan menyelesaikan urusannya. Setelah 2 minggu, Nash'at mengirim paspor mereka yang sudah jadi ke alamat masjid. Mereka menunggu kedatangannya sampai sebulan, tetapi Nash'at tidak juga datang. Setelah 2 bulan, masyarakat desa dikejutkan akan kedatangan ibunya Nash'at, yang mana mereka masih mengenalinya. Saat mereka melihatnya turun dari mobil mewah, mengenakan pakaian yang sama mewahnya, rasa malu pun timbul di dada mereka. Masyarakat pun menanyai kabar anaknya. Dan ia pun menjawab bahwa anaknya akan datang sebentar lagi bersama pamannya. 1 jam berlalu, Nash'at pun tiba bersama pamannya dengan mobil baru. Saat mereka melihatnya, mereka pun sangat terkejut dan terheran. Sebelum salah seorang dari mereka berbicara, Nash'at membuka kopernya dan berkata pada mereka, "Ini adalah uang-uang kalian, yang mana kalian dahulu enggan memberikannya untuk membantu ibu ini dan anaknya yang telah yatim walau sedikit. Seakan-akan kalian tidak pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan kebakilan kalian tidak cukup sampai di sini. Dengan Allah pun kalian bakil.
Sampai kalian enggan bersedekah untuk pembangunan masjid ini, padahal kalian sangat butuh dengan masjid ini. Sampai sekarang aku masih bingung, apa gunanya dengan kalian menyembunyikan harta-harta kalian? Kalian tidak mau memakainya di dunia, dan tidak juga kalian bawa mati. Ambillah uang ini, mungkin kalian membutuhkannya sekarang. Maka masyarakat desa pun meminta maaf kepada Nash'at. Sejak saat itu, mereka mengumpulkan uang guna membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Mereka juga meminta Nash'at agar mau tinggal kembali bersama mereka, hingga ia dapat melihat sendiri ketulusan hati mereka. Saat Nash'at melihat ketulusan mereka, ia dan pamannya mengambil para pemuda yang belum bekerja untuk dipekerjakan di perusahaannya, juga membantu orang-orang miskin, para janda, dan siapapun yang membutuhkan pertolongan. Ha antum haula'i تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم